Saya sering ceramah subuh, saya katakan, kalau kita ada di penjara, berarti yang masukkan kita ke dalam penjara ini, bukan kita. Allah yang masukkan kita. Dan kalau dia yang masukkan, insya Allah, dia yang paling tahu kemana jalan kita keluar. Ya, pasti diberikan jalan juga. Gitu, pasti diberikan jalan. Lama atau cepat, tetap akan diberikan jalan. Oke. Terus pada hari keluarnya tuh Ustaz tahu ini besok keluar gitu? Sebenarnya tanggal 24. Tapi ditunda lagi karena pembantaran 8 hari. Ditunda tanggal 31 Januari. Nah, jadi saya ditunda 31 Januari baru keluar. Nah, itu saya sangat, Masya Allah, berterima kasih besar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa kok jadi berterima kasih, Ustaz? Ya saya mesti berterima kasih karena kebaikan Tuhan sudah tolong saya. Biar bagaimanapun itu karena campur tangan Tuhan kan. Tidak mungkin karena siapa-siapa yang bisa tolong saya. Iya, 5 bulan ya padahal. Mikirnya udah berapa lama gitu ya Ustaz? Iya. Oke. Nah Ustadz kalau melihat apa yang Ustadz lakukan dulu dan sekarang gitu kan. Ini kan Ustadz saya ngeliat jadi orang yang sangat berbeda nih. Sangat berbeda. Gitu. Insya Allah deh. Nah, yang Ustadz pelajari kan tadi udah diceritakan bahwa kita nggak bisa nih kayak begini terus mengadu domba kayak begini, bercanda kayak dan sebagainya. Karena ragam di Indonesia ini besar sekali dan banyak sekali. Masya Allah. Bisa ketersinggungan, bisa apa. Iya. Gitu. Nah yang Ustadz akan lakukan apa jadi nextnya? Iya, karena begini. Sehebat apapun, setinggi apapun kemampuan seorang pendakwa itu dalam menyampaikan risalah dakwah. Ketika dia menyampaikan itu, lalu kemudian sudah melompati batasan-batasan etika publik dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti orang ini sudah tidak lagi bisa dipercaya sebagai pendakwa. Nah itu, saya kan pernah menyampaikan dakwah dengan baik. Nah, ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Itu ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Nah pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Nggak ada kepikiran memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Pokoknya sikat aja pokoknya. Kalau mau bawa kelain nanti di luar begitu. Iya. Mikirnya gitu Ustaz. Iya begitu. Nah, dan tidak pakai pengawal. Gitu. Jadi nekat aja udah. Nekat pakai mobil. Luar biasa loh. Pakai mobil deh. Iya nekat aja udah ya berarti ya. Berarti tanpa ada asosiasi tertentu, tanpa ada pihak-pihak tertentu dan sebagainya, udah Anda sendirian aja seperti itu. Iya, makanya saya nggak ada beban datang ke Pak Deddy ke sini, Om Deddy. Iya karena ya udah emang sendirian gitu ya. Nah, iya, saya nggak ada beban. Saya juga paham masalah Pak Jenderal Dudung, masalah Pak Habib Bahar. Ini kan sebenarnya masalah-masalah sepele sebenarnya, masalah sederhana. Iya. Ya, kalau kita sebagai seorang pendakwa melihat Pak Dudung begitu. Nah, gimana tuh? Nah, kalau saya pribadi ya sudahlah, Pak Dudung kan seorang jenderal. Ya, keterbatasan beliau dalam memahami tentang aspek apa itu? Apa namanya? Masalah ketuhanan, ketauhidan dan lain sebagainya. Kita maklumi aja. Begitu. Kita enggak usah terlalu masuk ke dalam, enggak usah terlalu campuri. Begitu. Toh tidak ada yang negatifnya, tidak merugikan. Nggak ada merugikan kok. Nggak ada yang merugikan kok. Karena biar bagaimanapun sama-sama, Pak Dudung juga Muslim, Pak Habib Bahar juga Muslim. Iya benar. Taruh di mana? Habib Kribo sementara berkelahi dengan si ini, berhenti kita. Karena semuanya sebenarnya kalau nggak jadi perang saudara intinya kan. Itu dia. Berhenti kita. Iya. Lebih baik kita bina bangsa ini. Ya biarlah orang Kristen, Hindu, Buddha bina agama mereka. Kita bina agama kita agama Islam. Saya dengar katanya Ustadz ketika di penjara aja ada orang-orang yang mualaf gara-gara Ustadz malah. Iya, banyak. Mereka sadar. Bukan dengan marah-marah tuh ya pada saat itu ya? Enggak lah, enggak. Berhenti deh begitu, berhenti. Nah itu orang-orang itu kok malah bisa mualaf gitu ngeliat Ustadz. Berarti pada saat di penjara cara mengajar Ustadz aja sudah beda lah dari di luar pada saat itu ya? Oh kalau dalam kehidupan dia bukan seorang Muslim, saya tidak pernah mengajar tentang
soal apa dogmatika agama. Oh. Nggak berani saya, nggak berani karena mereka sudah ada pendetanya masing-masing. Iya. Gitu. Kita mesti pakai itulah, pakai etika. Pakai etika. Ya, begitu. Sama dengan kemarin waktu mau bikin apa itu pohon terang Natal. Ditanya ke saya, Ustaz, boleh nggak kira-kira pohon terang itu kita nyalakan? Saya bilang justru ini adalah momen terbaik orang Kristen. Mereka harus nyalakan itu karena itu. jadi rupa-rupanya. Ini kayak orang manusia yang berbeda. Rupa-rupanya tidak mau nyalakan, Det. Takut sama Ustaz. Jadi nggak mau nyalain pohon Natal, takut sama Anda. Daripada saya bilang pasang semua. Anda suruh pasang semuanya, Ustaz. Iya, suruh pasang. Wah, Gitu. gila. Nggak ada arti apa-apa. Nanti kalau keluar penjara, di mana kita jumpa? Itu saudara. Iya. Gitu. Berhenti. Nggak ada arti apa-apa. Kita bangun bangsa ini. Ya kalau pemerintah dengan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya, kita serahkan kepada Allah. Yang bisa mengendalikan kekuatan pemerintahan ini adalah pemerintah. Anda sebagai seorang ulama urus aja soal agama, tidak usah urus soal politik. Ya. Begitu. Benar. Karena agama itu bisa disusupi oleh politik. Iya, berhentilah Anda di belakang layar itu, stoplah. Itu. Berarti memang ada orang-orang yang menggunakan agama untuk urusan politik, ada dong Ustaz ya? Ada. Pasti ada. Pasti ada ya. Ada. Sudahlah, kita serahkan. Kita urus masyarakat ini dengan agama yang baik. Nah, Ustaz di dalam penjara pada saat itu sehat-sehat aja kan, masuknya sakit Ustaz? Sakit saya lihat, sakit. Obat saya itu sampai sekarang 17 macam. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini apa Ustaz? Pembengkakan jantung katanya? Jantung sudah lepas. Hah? Gimana? Jantung sudah nggak ada. Jantung sudah lepas, Dit. Berarti tiap hari makan obat? Nggak lagi sekarang. Sekarang udah nggak lagi? Jadi saya cuma jalan-jalan pagi. Itu 1-2 hari ini saya beristirahat, insya Allah sudah sembuh saya. Ya, saya dengar katanya Ustaz ketika keluar dari penjara nggak bisa ngomong katanya. Nggak bisa bicara. Karena dalam keadaan sakit juga ya? Ya, roboh saya dari dalam penjara itu. Saya nggak kenal mana kepala rutan. Saya nggak kenal mana... Itu di hari-hari keberapa tuh Ustaz? Waktu terakhir mau keluar malah sakit? Iya, pas mau keluar. Pas mau keluar sakit malah? Iya. Dan saya bisa pas mau keluar sakit Ustaz? Iya, saya tinggal paksa berdiri, Det. Sebenarnya sudah goyang begini. Nggak, maksudnya kok bisa sakit pas mau keluar gitu? Nggak tahu kenapa. Nggak tahu, karena saya sudah nggak sadar. Oh. Begitu juga masuk ke Cipinang. Ngomong sudah nggak karu-karuan saya ngomong. Orang di Cipinang tahu, ngomong apa ini Ustaz? Nah, diperiksa darah saya. Darah saya 150 per 120. Wah, tinggi berarti. Tinggi. Nah, sampai di di kota wisata, dibawa oleh siapa itu? Polisi juga? Polisi. Oke. Orang ini, cyber. Oh, diantar ke rumah? Diantar ke rumah dengan Pak Yusuf Mansur. Oke. Yusuf Mansur. Saya nggak kenal kalau ada Pak Yusuf Mansur. Oke. Gitu, karena beliau juga turut menjemput saya. Oke. Nah, terus setelah sampai di rumah saya nggak tahu kalau mana ada Yusuf Mansur, ada Pak siapa ini orang Batak ini, Pak Emil Siregar. Oke. Ada Pak Bambang Siregar. Ini dari kepolisian? Dari kepolisian. Nah, orang-orang Bareskrim ini kan baik sama saya. Baik sekali mereka, orang-orang polisi ini. Yang ada di Bareskrim Polri ini. Bahkan saya maunya tidak usah diantar. Tidak usah diantar ke rumah sakit, langsung bawa aja ke... Oh, tapi sempat dibawa ke rumah sakit? Iya, karena mau tidak mau harus ke rumah sakit, Det. Karena sudah bengkak. Sudah roboh saya, sudah nggak bisa berdiri, sudah pingsan. Saya pernah di dalam penjara
ada Ustadz Robi kalau nggak salah itu. Saya bilang, Ustadz, coba Ustadz doakan sekarang, bilang supaya saya cepat mati. saya bilang supaya saya cepat mati. Saya cepat kembali ke rahmatullah. Karena sakit. Iya, karena sudah tidak tahan saya, Det. Oh. Nah, jadi di apa sini? Lambung ini sudah gernya sudah sampai sudah sampai ke atas. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Alhamdulillah. Ya, saya tertidur, terlelap, cuma memang tidak bisa pakai baju. Itu. Oke. Sampai penuh dengan apa? Keringat. Itu. Itu aja penyakit saya selama di rumah sakit. Oke. Nah, begitu keluar dari penjara nih, sempat sakit lagi juga kan? Begitu keluar kan? 3 hari itu katanya ya. 3 hari. Nggak bisa ngomong tuh ya. Ini pun saya ngomong. Nah, begini saya sebenarnya, Det, kalau ngomong itu. Fasih sekali saya bicara. Oh. Cuma karena nggak tahu kenapa saya jadi kaku begini. Gitu. Mungkin baru menghirup udara bebas kali Ustaz. Nggak bisa bicara saya. Nah Ustaz, begitu keluar tuh ya. Yang pertama kali Ustaz mau lakukan apa tuh Ustaz? Saya itu aja berucap berdoa. Saya berdoa dengan bahasa Arab. Saya bermunajat. Saya panggil anak istri. Saya bermunajat kepada mereka. Saya berdoa. Oh, nyambung rupa-rupanya. Lah, langsung saya berdoa terus. Saya paksa terus. Gitu. Nah, maksud istri pergi ke dokter. Saya bilang jangan ke dokter. Oh, istri menyuruh Ustadz ke dokter? Dokter. Saya bilang jangan ke dokter. Lebih bagus panggil tukang pijat. Kalau tukang pijat, bagus saya bilang. Kalau dokter tambah obat lagi nih. Ustadz nggak mau nambah obat nih, udah banyak nih ya. Ya, jadi semakin banyak saya minum obat, semakin pusing saya. Iya. Begitu. Terus panggil tukang pijit. Ya, makan tidak teratur. Ini kan sudah mulai naik. Turun berapa kilo Ustadz awalnya? Mulai naik ini, Det. Tadinya turun berapa kilo? 16 kilo. 16 kilo? Iya, habis. Nah, sekarang kuat sekali makan saya. Oh, udah balik nih. Ini sebenarnya nggak boleh minum teh dulu. Oh, harusnya nggak boleh? Nggak boleh. Wah, tadi kenapa minta teh? Ntar kita keracunin ini namanya. Langsung ngos-ngosan saya kalau teh. Oh, karena dia naikin jantung kan. Air putih aja, air panas. Air putih. Kenapa? Wah, Levi, Anda tanggung jawab Anda. Siap. Ya nggak apa-apa deh. Tadi gue tawarin kopi pula ya. Wah, cilaka. Anak-anak aja apa ya, teh? Ini dari gini Ustaz tidak nolak. Iya benar juga. Itu 28 hari saya pernah diisolasi. Nah, di kamar nomor 10 itu, Det. Tiap jam 2 malam saya punya kaki itu pasti ditarik. Sama? Nggak tahu siapa yang narik. Orang di penjara juga? Iya, tapi tariknya itu selalu jam 2, jam 1, jam 2 malam. Ditarik itu gimana, Tan? Kayaknya disuruh bangun saya untuk tahajud. Oh. Dia tarik kaki saya. Nah, setelah saya mulai tahajud, orang menangis, sedih. Kayak lehernya ini kayak dipotong. Jadi saya periksa di dalam ruang apa itu, ruang sampah. Ada timuan sampah di situ kan. Ada timuan sampah, saya periksa. Tidak ada orang yang bersuara. Saya keluar lagi. Ada lagi yang bernapas. Waduh, serem banget. Ya, kayak sudah setengah mati. Saya lihat lagi, tidak ada. Nggak ada orang. Jadi kaki saya ini selama 28 hari, dia tarik terus. Ada yang narik? Narik. Di kamar nomor 10 itu.